Puranen sunangetang lelembut ing nusa Bali kang rumeksa ing negara para ratuning dedemit agung sawabe ugi yen napal sedayanipun kena dinawe tulak kinarya tunggu wong sakit kayu waeng lemah sangar dadi tawa. Om Swastiastu, salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu ada dalam lindungan dari Tuhan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apalagi di masa pandemi ini, semoga kita selalu ada dalam lindungan beliau. Dan semoga pandemi ini segera berlalu, khususnya saudara kita yang terdampak pandemi ini. Semoga semuanya dapat teratasi dengan sebaik-baiknya. Saudaraku dimanapun Anda berada, kembali lagi pada channel Ruah Bideda. Pada kesempatan kali ini saya sendiri ada di pura, salah satu pura yang ada di dekat kos saya. Biar berbeda nuansa gitu, masa setiap vlog video, ambil video buat channel selalu backgroundnya selalu tembok gitu. Sekarang agak di ruang terbuka. Sekarang sekitar pukul 1:30 dini hari dan cuaca agak gerimis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi yang kembali lagi pada pengalaman diri saya. Baik saudara, pertama kali saya itu di Bali sini, saya kuliah di sini, ngekos di sini. Saya coba untuk kan ada pura, yaitu pura ini Kertabanyuning ya. Jadi saya berusaha untuk istilahnya nyambangi atau ngayah setiap malam, ya nggak setiap malam, cuma kalau ingin aja pergi ke sini sendirian sekitar jam 12 ke atas gitu. Ya memang sepi di sini. Jadi yang saya lakukan hanyalah ya duduk santai, kalau nggak gitu ya sembahyang dan lakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, pernah suatu kali saya ke pura ini kepergok oleh orang. Keesokan harinya saya pun ditanya gitu, kamu ya mas yang sering ke pura ini waktu malam ya? Nggih bu. Ya, iya benar. Terus ngapain di sini, ngapain di pura gitu? Ya sembahyang gitu. Dan beliau ini menambahkan, kok nggak takut gitu, sendiri kan? Iya saya sendiri. Kok nggak takut gitu? Saudaraku, apa sih yang perlu kita takutkan ketika kita niat kita baik, niat kita ini ingin mendekatkan kepada Sang Pencipta, niat kita ini ingin anjang sana kepada yang melinggih di sini, itu fair-fair aja, itu baik-baik aja menurut saya itu baik-baik saja. Dan sekaligus ketika saya ada di sini, semua sambutan-sambutan yang baik saya dapatkan, tidak ada istilahnya itu pergi kamu dari sini, enggak. Sebenarnya kalau kita ini niatnya ini baik, ketika pergi kemanapun, jam apapun, semuanya akan baik pula kalau niat kita memang baik gitu. Jadi tidak perlulah kita takut akan sesuatu kalau niat kita baik. Toh kalau kita ini baik, mereka juga akan lebih baik kepada kita, seperti itu. Tapi memang kalau kita pergi ke suatu tempat yang sakral atau tempat yang suci, janganlah kita itu melakukan tindakan-tindakan yang dilarang gitu, yang bertentangan dengan kebaikan, bertentangan dengan dharma. Apalagi sampai ada fenomena pencurian pratime. Itu apa? Pencurian pratime buat apa? Ini akan membahayakan, tindakan pencurian pratime ini akan
berbahaya bagi orang-orang yang memang niatnya itu pergi ke pura untuk sembahyang waktu malam, dan bisa saja dituduh melakukan pencurian Pratime. Nah, inilah yang akan berdampak buruk bagi orang yang memang tidak melakukan apapun, tidak melakukan pencurian, tapi bisa saja dituduh. Maka saudaraku, janganlah lakukan tindakan itu nggih. Memang kita semua butuh uang, semiskin kita semua miskin, saya miskin, saya nggak punya apa-apa ya. Tapi kalau mencari uang silakan, cuma janganlah dilakukan dengan hal-hal yang seperti itu sampai mencuri Pratime. Ingatlah hasil dari yang kita dapat dari pencurian Pratime dan sejenisnya, apapun kegiatan tindakan yang berhubungan dengan jalan dharma, yang merujuk pada jalan adharma, itu akan tidak berkah, tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan hasil atau uang yang kita dapat dari itu semua itu bukan tidak akan membuat kita kenyang, tapi membuat diri kita sakit. Percaya deh. Kalau nggak percaya silahkan buktikan, itu sesuai dengan karma. Enggak langsung kita mendapatkan karma, tapi itu akan bertahap, dan buktikan itu sendiri. Nah, saudaraku, maka ada pertanyaan pula, nggak takut gitu ya? Istilah nggak takut itu semua orang punya rasa takut ya. Semua orang punya rasa takut. Yang aneh itu ketika manusia tidak punya rasa takut, itulah yang aneh. Itu bukan manusia, manusia pasti punya rasa takut, dan saya pun juga punya rasa takut. Tetapi ketika saya berusaha untuk melawan rasa takut itu, hasilnya akan mendapatkan kedamaian. Makanya saya itu ketika istilahnya galau, anak muda ya, galau aku bukan masalah pacar sih. Ketika kita galau, ketika gundah hatinya, saya pun biasanya pergi ke pura ini, dan saya menenangkan di sini, dan keesokan harinya ataupun pada waktu itu saya langsung mendapatkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan di sini, seolah-olah ada yang menghibur diri saya gitu. Jadi tidak perlu takut. Ayolah, kalau niat kita baik pasti akan berujung kepada kebaikan. Mereka tidak ganggu, mereka tidak istilahnya gigit kita, tidak akan gigit. Semasa kita baik, mereka baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang, ya bisa dibilang keseharian saya waktu malam. Kadang saya ini juga disebut makhluk nokturnal, hidup pada malam hari, beraktivitas pada malam hari, dan siang hari banyak sekali saya tidur. Baik teman-teman, saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu ada dalam lindungan dari Tuhan Ida Sang Yang Dewasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Manusia mempunyai banyak salah, maka bila ada penyampaian yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om. Suksma Rahayu.